Kelompok kecil itu yang sekarang ditambah dengan Rick kembali ke pegunungan, kembali kepada kelompok besarnya. Ternyata tanpa disangka-sangka, di dalam kelompok besar itu Rick bertemu dengan Lori istrinya dan Cole anaknya, beserta sahabatnya Sen. Lori dan Cole begitu terkejut atas kembalinya Rick. Rick pun terkejut, namun ia begitu bahagia bertemu lagi dengan anak dan istrinya. Sementara Sen, ia begitu terkejut, namun ia sama sekali tidak merasa bahagia. Karena sebenarnya selama Rick tidak ada, ia telah menjalin sebuah hubungan spesial dengan Lori istri Rick. Ternyata Merle mempunyai seorang adik laki-laki yang tak jauh berbeda usianya bernama Daryl. Daryl pun mencari kakaknya saat rombongan kecil itu tiba di sana. Mengetahui bahwa kakaknya ditinggal sendirian dengan keadaan diborgol di sebuah atap, Daryl pun marah besar. Ia hampir akan membuat keributan di dalam kelompok itu. Akhirnya Rick menghentikannya dan berjanji untuk kembali ke sana untuk menjemput Merle. Perjalanan penjemputan pun dilakukan, namun sayangnya saat tiba di sana Merle sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah telapak tangan Merle yang tersangkut di borgol itu. Ternyata Merle memotong tangannya sendiri agar bisa lepas dari borgol tersebut. Mereka sempat mengikuti jejak darah Merle, namun berakhir di sebuah tempat dan tak bisa dilacak lagi. Mereka pun menyerah, Daryl pun pasrah. Saat itu Rick berniat untuk mengambil tas berisi kumpulan senjatanya yang terjatuh di jalan penuh zombie itu. Glenn pun turut membantu Rick mengalihkan perhatian zombie agar ia bisa mengambil tas senjata itu. Namun sayangnya tiba-tiba datanglah segerombolan manusia lain yang terlebih dahulu mengambil tas itu dan menculik Glenn. Namun salah seorang anak anggota kelompok itu berhasil ia tawan. Setelah menginterogasi anak itu, ia pun mengetahui di mana tempat kelompok tersebut tinggal. Ia pun ke sana untuk menukar Glenn dengan anak itu. Tempat tinggal mereka adalah sebuah bangunan serupa benteng yang tertutup. Setelah mengancam akan membunuh anak itu jika tidak dibiarkan masuk, akhirnya mereka masuk ke dalam bangunan itu. Keadaan cukup alot, tadinya ketua kelompok itu enggan menukar anak itu dengan tas senjata Rick dan Glenn. Namun di tengah perundingan itu, tiba-tiba keluarlah seorang nenek-nenek yang memarahi ketua kelompok itu. Don't you take him? Felipe is a good boy. He had his trouble, but he pulled himself together. We need him here. Ternyata nenek tersebut adalah nenek ketua kelompok itu. Nenek tersebut mengajak mereka masuk ke dalam bangunan itu. Ternyata bangunan itu sebenarnya adalah bangunan panti jompo. Para manula ditinggalkan di sana ketika bencana besar yang merubah seluruh manusia menjadi zombie itu terjadi. Dan ketua kelompok-kelompok ini yang tampaknya seram dan sangatlah preman itu ternyata tinggal di sini untuk melindungi para manula itu. Rick pun masuk dan melihat Glenn sedang membantu seorang manula yang sakit. Akhirnya Rick pun iba, mereka pun berdamai. Rick mengembalikan anak itu kembali ke kelompoknya dan Glenn kembali bersama mereka. Sedangkan beberapa senjata ia berikan ke kelompok itu untuk membantu melindungi mereka dari para zombie. Mereka pun bergegas agar bisa secepatnya kembali ke pegunungan sebelum malam. Namun ketika mereka tiba di tempat mobil mereka diparkir, mobil tersebut telah hilang. Rick khawatir jika Merle yang mengambil mobil tersebut dan kembali ke perkemahan untuk mengacau. Ia dan teman-teman kelompoknya pun memilih untuk berlari ke pegunungan itu untuk memburu waktu. Suasana kelompok itu di pegunungan begitu tenang. Mereka merupakan kelompok besar dan saling bahu-membahu dalam mengerjakan pekerjaan, seperti mencuci baju, memasak, bahkan mengajarkan anak-anak belajar. Malam itu, ketika mereka sedang duduk bersantai untuk makan malam, di saat Rick dan yang lainnya dalam perjalanan, datanglah segerombolan zombie menyerang perkemahan itu. Suasana menjadi sangat-sangat kacau. Kedatangan zombie yang tidak pernah mereka perkirakan itu membuat mereka panik dan terlambat menyelamatkan diri.
Akhirnya kelompok Rick datang membantu membunuh semua zombie itu. Namun mereka sudah sangat terlambat karena sudah terlalu banyak korban berjatuhan. Keesokan harinya mereka pun menguburkan anggota-anggota kelompok mereka yang telah meninggal. Begitu banyak hingga kelompok besar itu hanya tinggal setengahnya. Sesudahnya kelompok itu memilih untuk melanjutkan perjalanan dan menentukan tujuan mereka ke gedung CDC, sebuah pusat penelitian di tengah kota. Rick berpendapat bahwa tempat itu pasti masih aman karena para peneliti pasti sedang mengadakan penelitian untuk membasmi wabah ini. Mereka pun segera menuju ke sana dan mereka pun tiba di sana. Keadaan di luarnya begitu kacau, banyak mayat-mayat para tentara di depan gedung tersebut. Pintu gedung tersebut pun ditutup rapat. Saat itu Rick telah mengajak kelompoknya turun dan berkumpul di depan pintu gedung yang tertutup rapat itu. Para zombie pun berdatangan. Rick terus menggedor-gedor pintu itu. Tak kalah akal, ia pun berbicara memohon-mohon kepada CCTV di depan gerbang itu. Ketika semakin banyak zombie mendekat, ketika anggota lain telah berputus asa dan mengajak Rick untuk kembali ke mobil mereka, tiba-tiba pintu gedung tersebut terbuka. Akhirnya mereka semua pun masuk. Di dalam gedung tersebut, mereka pun disambut oleh Dr. Jenner. Dia adalah seorang peneliti di tempat itu. Dokter tersebut pun mengajak mereka untuk segera naik ke lift dan turun ke lantai bawah tanah tempat penelitiannya. Tempat penelitian itu sangat bagus dan besar. Tersedia banyak kamar, makanan, minuman, bahkan kamar mandi yang bersih dengan pemanas air. Dokter itu ramah dan menyambut mereka semua. Makan malam pun diadakan untuk merayakan keselamatan mereka. Malam itu akhirnya mereka bisa bernafas lega. Malam itu mereka semua mengira bahwa mereka akan bisa hidup normal dan layak lagi. Malam itu juga Lori bertengkar dengan Sen yang setengah mabuk dan menegaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Lori marah karena merasa dibohongi Sen yang mengatakan bahwa Rick telah meninggal di rumah sakit ketika bencana itu terjadi. Keesokan harinya, dokter tersebut memanggil beberapa anggota kelompok itu ke sebuah ruangan pertemuan. Di sana, ia mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi pada diri seorang ketika virus zombie menjangkitnya lewat gigitan. Orang yang tergigit akan tewas dan beberapa lama kemudian, setelah organ-organ di tubuh orang tersebut berhenti bekerja, virus tersebut mengambil alih saraf-saraf di badan manusia tersebut dan menguasai tubuh manusia tersebut. Virus tersebutlah yang mengubah manusia menjadi tak bisa mengenal apapun, juga serta menjadi haus daging dan darah. Dan tak ada sedikit pun kenangan atau memori yang tersisa dari manusia tersebut. Dengan kata lain, manusia tersebut bukanlah dirinya yang dulu lagi. Di tempat yang seluas itu, dokter tersebut pun hanya tinggal sendiri, benar-benar sendirian. Dokter itu menceritakan bahwa saat wabah itu dimulai, membuat dunia kacau. Dokter-dokter yang lain yang bekerja di pusat penelitian itu ada yang kembali ke keluarga mereka ataupun bunuh diri karena telah menganggap bahwa itulah akhir dunia. Dan sebuah jam digital besar yang berisi jam, menit, dan detik terpajang di dinding dengan waktu yang berjalan mundur, seperti sebuah penghitung waktu mundur. Saat itu sisa waktu di jam digital itu hanya tinggal beberapa menit lagi. Salah seorang anggota kelompok itu menanyakan apa fungsi jam itu. Dokter itu pun menjelaskan, jika jam itu menunjukkan waktu yang tersisa untuk pemakaian tempat itu. Dan jika waktu itu menunjukkan kepada angka 0, maka tempat itu akan meledak dan menghancurkan semua yang ada di sana. Semua anggota kelompok itu pun panik dan segera ingin menyelamatkan diri mereka. Namun dokter itu telah mengunci rapat tempat itu sehingga mereka semua tak akan bisa keluar. Setelah mengancam dokter itu dan bernegosiasi secara kasar dengannya, akhirnya dokter itu pun mau membuka pintu itu. Mereka semua pun berlari-lari ke gedung utama tempat mereka masuk.
Namun pintunya juga dikunci waktu semakin sempit. Hingga akhirnya Rick memecahkan kaca tersebut dengan sebuah granat. Akhirnya mereka pun kembali dan berlindung di mobil masing-masing, tepat di saat bom meledak dan menghancurkan tempat itu. Dan kelompok itu pun akhirnya harus melanjutkan perjalanan tanpa tahu kemana arah dan tujuan mereka pergi.